Sejumlah kegiatan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan di sejumlah daerah dicabut perizinannya. Hal ini diduga dilakukan secara sistematis lantaran di daerah basis perolehan suara. Timnas Amin mengungkap 6 kegiatan Anies yang dicabut izinnya sebelum dan saat masa kampanye diduga dilakukan oleh oknum pemerintah atau aparat penegak hukum setempat. Ketua Tim Hukum Timnas Amin, Ari Yusuf Amir, menegaskan akan terus mencatat dan melaporkan segala bentuk dugaan kecurangan dan pelanggaran pemilu ini ke Bawaslu. Pencabutan izin yang secara mendadak dilakukan. Kami sangat prihatin, kami sangat prihatin dengan pencabutan izin yang sangat mendadak yang sudah didesain sedemikian rupa oleh kami untuk menyelenggarakan kampanye, tapi tiba-tiba dicabut izinnya dan kami terpaksa mengubah tempat atau lokasi. Ini adalah tindakan yang tidak fair terhadap pasangan calon nomor urut 1. Oleh karena itu kami meminta kepada pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk bertindak fair kepada semua pasangan calon. Kalau sudah dikeluarkan izin, konsisten untuk memberikan izin. Tapi kalau itu yang terjadi, mestinya ya tidak ada cara-cara penjagalan segala macam. Saya dengar kemarin helikopternya Pak Anies tidak mendapatkan izin untuk mendarat. Ini salah satu hambatan juga. Ya, makanya kita tentu menyayangi kalau ada kampanye nggak bisa jalan karena nggak dapat izin, helikopter yang mendarat karena nggak dapat izin. Janganlah pakai cara-cara yang barbar seperti itu. Biarkan ada kontestasi karya dan gagasan, biarkan semua bisa menemui para calon pemilih dengan nyaman, aman, dan biarkan nanti pemilih yang membuat keputusan. Begitu, Kang. Pembatalan izin ini sifatnya mendadak, dan ini betul-betul mengganggu kegiatan kami di lapangan. Karena kenapa? Karena ini sudah terjadinya berulang kali. Dan ini kami mengingatkan bahwa pembatalan izin-izin melakukan kegiatan kampanye ini menunjukkan bahwa indikasi kuat pemerintah tidak netral dalam hal ini. Sehingga kami mengingatkan bahwa Undang-Undang Pemilu kita sudah mengatur di pasal 282 tegas-tegas dikatakan aparat pemerintah tidak boleh menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sehingga itu membuat menjadi ada ancaman pidana terhadap tindakan tersebut. Nah, ini kami sampaikan di sini untuk mengingatkan jangan sampai ini terulang kembali. Anies soal Pemda cabut izin kampanye, justru harus difasilitasi. Jakarta antara calon Presiden Anies Baswedan mengatakan pemerintah daerah seharusnya memfasilitasi kampanye peserta pemilu 2024 karena kegiatan ini merupakan tugas konstitusi dalam berdemokrasi. Dalam berdemokrasi salah satu proses yang dikerjakan adalah proses pemilu, dan di dalam pemilu ada kegiatan kampanye. Jadi, kegiatan kampanye itu melaksanakan konstitusi, bagian dari demokrasi, bukan pada tempatnya untuk dilarang. Justru harus difasilitasi, kata Anies dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat. Anies mengemukakan hal itu usai acara pertemuan dengan tokoh Tuban dan Bojonegoro di Pondok Pesantren Bahrul Huda, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Jumat. Ia menilai proses izin kegiatan kampanye berbeda dengan mengurus izin aktivitas non-pemilu seperti rapat akbar, konser, serta pengumpulan massa organisasi masyarakat. Hal tersebut karena kampanye merupakan kegiatan bernegara, dengan Pemda memfasilitasi kegiatan kampanye peserta pemilu 2024, termasuk pasangan calon. Menurut dia, dapat membuktikan netralitas dari pemerintah setempat. Justru untuk membuktikan netralitas, semua harus difasilitasi yang sama, katanya. Sebelumnya,
Kamis 28/12 Ketua Dewan Penasihat Tim Hukum Nasional THN Amin Hamdan Zoelfa menyebutkan ada 6 kali pembatalan acara paslon nomor urut 1 itu di beberapa daerah, yakni di Aceh, Bekasi, Pekanbaru, Ciamis, Tasikmalaya, Bandung, dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Pada hari Senin, tanggal 13 November tahun 2023, KPU menetapkan 3 bakal pasangan presiden dan wakil presiden menjadi peserta pemilu presiden dan wakil presiden Pilpres 2024. Hasil pengundian dan penetapan nomor urut peserta Pilpres 2024 pada hari Selasa, tanggal 14 November tahun 2023, pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo Mahfud MT nomor urut 3. KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai tanggal 28 November tahun 2023 hingga tanggal 10 Februari tahun 2024. Kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Hamdan Zoelfa, sudah 6 kali izin kampanye Anies dicabut tiba-tiba oleh Pemda. Ini tidak fair. Jakarta, Kompas.tv. Selama tahun 2023, terdapat 6 kali kegiatan kampanye calon presiden atau capres Anies Baswedan dicabut izinnya oleh pemerintah daerah atau Pemda setempat. Demikian hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Dewan Penasihat Tim Hukum Nasional Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau THN Amin Hamdan Zoelfa. Ini menunjukkan adanya ketidakadilan. Kami meminta kepada pemerintah daerah atau penegak hukum seluruh Indonesia untuk bertindak fair adil kepada semua kandidat, kata Hamdan Zoelfa di Jakarta, Kamis tanggal 29 Desember tahun 2023. Hamdan Zoelfa mengatakan terdapat 6 kali pencabutan izin acara Capres Anies Baswedan yang sudah didesain sedemikian rupa, sehingga membuat acara itu harus pindah ke tempat lainnya. Hamdan menjelaskan apa yang dialami oleh Anies Baswedan tersebut tidak pernah dirasakan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden lainnya. Karena kejadian tersebut, ia menuturkan menimbulkan kecurigaan terkait dengan ketidakadilan dari pemerintah daerah atau penegak hukum. Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu, seharusnya semua peserta Pilpres 2024 mempunyai hak yang sama. Ada 6 pencabutan izin tempat untuk kami kampanye. Dan kami sangat prihatin dengan pencabutan izin yang tiba-tiba. Dan ini adalah tindakan yang tidak fair terhadap paslon nomor urut 1, tuturnya. Dengan adanya pencabutan izin secara tiba-tiba, pihaknya meminta kepada penyelenggara pemilu maupun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI agar bertindak supaya peserta pemilu bisa merasakan keadilan ketika melangsungkan kampanyenya. Adapun ke-6 kegiatan Capres Anies yang dicabut izinnya, yaitu pertama, acara silaturahmi akbar Anies Baswedan dan Partai Nasdem di Taman Ratu Sultanah Safiatuddin Aceh. Kedua, pencabutan izin pemakaian Stadion Patriot Candrabaga Bekasi. Ketiga, pencabutan izin tempat safari politik di Pekanbaru, Riau. Keempat, pencabutan izin kegiatan di Ciamis dan Tasikmalaya, namun acara tetap berjalan. Kelima, pencabutan izin penggunaan Gedung Indonesia Menggugat di Bandung hanya beberapa jam sebelum acara. Terakhir, pencabutan acara Desak Anies di Arena Terbuka Taman Budaya Provinsi NTB. Sebelumnya diberitakan Kompas.tv, Komisi Pemilihan Umum KPU RI pada Senin, tanggal 13 November tahun 2023, menetapkan 3 bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden menjadi peserta pemilu presiden dan wakil presiden Pilpres 2024. Hasil pengundian dan penetapan nomor urut peserta Pilpres 2024 pada hari Selasa, tanggal 14 November tahun 2023, pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo Mahfud MT nomor urut 3. KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai tanggal 28 November tahun 2023 hingga tanggal 10 Februari tahun 2024. Kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari tahun 2024.